Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian bintang Sagittarius. Saya ingin seperti biasa lagi pesan semesta untukmu ya. Sebelum kita ke tarot reading, dimana semesta ingin mau menyampaikan untukmu untuk bisa menarik keberuntungan ya. Jadi lakukan ini ya kalau kamu mau menjadi seseorang yang beruntung ya. Kira-kira apa yang akan harus kamu lakukan supaya kamu menjadi si paling beruntung ya, sesuai arahan semesta untuk koneksi kamu dan untuk energi kamu saat ini ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untuk Sagittarius, apa yang ingin semesta sampaikan supaya kamu menjadi orang yang beruntung di masa depan ya? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu Sagittarius untuk menjadi manusia beruntung di hari esok atau di masa depan, Sagittarius. Dan maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian, Sagittarius. Sagittarius, kita lihat untuk menarik keberuntungan apa saja yang harus kamu lakukan. Di sini ada Three of Cups. Wah, di sini ya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menjadi orang baik, orang yang happy. Ya, untuk menarik keberuntungan kan kita harus dari hati. Dimana seperti kemarin-kemarin ya, saya sudah bilang untuk menarik keberuntungan atau kelimpahan itu pertama dasarnya itu dari hati yang bahagia, dari hati yang gembira. Kalau kamu sedih berarti kamu tidak menerima, mau tidak secara tidak langsung kamu menolak keberuntungan atau energi positif lainnya. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih berbahagia, bisa menerima keadaanmu saat ini ya. Kalau kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja ya diterima. Karena itu bukan permanen, itu hanya sementara. Jadi terima dulu keadaan kamu. Ya, kalau kamu tidak bisa menerima keadaanmu saat ini ya berarti kamu belum bisa menerima berkat Tuhan. Ya, dimana harus ada keikhlasan. Karena ingat hidupmu itu roda itu berputar. Hidupmu kalau kamu nggak berubah, nggak action, nggak ada move on, ya hidupmu begitu terus. Tetapi ingat suatu saat nanti pasti akan berubah kalau dirimu memang mau berubah. Nah, ini bicara menarik keberuntungan kan berarti sesuatu yang kita nggak apa ya dibilangnya, kita tidak minta tetapi akan dapat gitu, ataupun mungkin kondisinya kamu inginkan tetapi tiba-tiba kamu sudah lupa, nggak tahu ya, tiba-tiba muncul, berarti kan beruntung ya. Ataupun mungkin kamu maunya 50 juta, tiba-tiba kamu menang door prize 50 juta, ini contoh. Keinginan-keinginan yang kamu inginkan itu bisa terwujud, ataupun mungkin bahkan keinginan yang kamu sudah lupakan, bahkan yang mungkin kamu merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh, tapi kamu masih tetap berdoa untuk mendapatkan itu dan akhirnya terwujud walaupun mungkin kondisinya kamu udah lupa. Nah, ini bicara keberuntungan, apa yang kamu inginkan tuh bisa terwujud ya. Jadi yang pertama itu jadilah orang baik, jadilah orang yang bahagia ya. Jadilah orang baik, bukan terlalu baik ya. Jadilah orang baik. Di sini dikatakan jadilah orang baik. Kebanyakan Sagittarius menjadi orang terlalu baik. Ini harus di disclaimer dulu. Jangan sampai kamu punya mindset itu beda. Kita baik dan terlalu baik itu beda. Terkadang Sagittarius posisinya di terlalu baik. Jadi kamu direndahkan, kamu dikhianati, kamu dimanfaatkan, kamu dicampakkan.
Karena apa? Terlalu baik. Nah, ini untuk bisa menarik keberuntungan pakai logikamu juga. Terkadang kamu nggak pakai logika. Ibaratkan kamu mati berusaha untuk mati ya, matikan jiwamu untuk menghidupkan jiwa orang lain. Ini semesta mau bilang kamu tuh jadi orang baik, bukan orang yang terlalu baik. Kamu ibaratkan memberikan makan orang sedangkan dirimu kelaparan. Kamu ingin menyembuhkan orang tapi kamu sendiri masih tersakiti, masih ada simpan penyakit. Jadi dirubah dulu. Bagaimana kamu menarik keberuntungan kalau dirimu aja nggak beres? Ya, seperti gitu ya. Jadi kalau kamu masih punya luka batin, ya sembuhkan dulu luka batin kamu. Bagaimana kamu menarik keberuntungan kalau luka batinmu masih ada? Gak bisa. Apalagi ya, marah, iri, dengki, itu nggak bisa, nggak akan masuk itu. Ya, ada ketakutan, kecemasan. Kamu punya iman tidak? Kamu tahu bahwa Tuhan itu selalu ada untukmu. Dia akan melindungimu. Dia akan menjagamu. Oke, saya tahu Kak Ica teorinya, tapi serasa kayak nggak ada ya karena kamu nggak mau menerimanya. Karena kamu ada rasa ragu. Seolah-olah itu secara tidak langsung kamu menolak. Makanya kamu serasa jauh dari Tuhan atau Tuhan jauh dari dirimu. Kenapa? Karena kamu memblok. Memblok dari apa? Ya itu, rasa ragu, ketakutan, cemas. Ya, tuh. Black Namen. Ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu, jadilah orang yang jujur. Ya, jangan ikut-ikut orang toksik yang penuh manipulasi. Baik di mulut ya, senyum di mulut, tapi hatinya tertutup untukmu, atau ya iri, dengki. Dan ini terjadi loh. Akhirnya apa? Kamu berada di circle toksik, akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Kenapa saya bilang menjadi toksik untuk dirimu? Ya itu dari ketakutanmu. Kamu minta pendapat ke mereka, mereka langsung menakut-nakutimu. Ya. Ataupun kamu marah sama mereka, kecewa sama mereka, akhirnya apa? Kamu menjadi toksik buat orang lain. Kamu pulang ke rumah, kamu marahin adikmu, kamu marahin istri, anak, ataupun suami. Ini contoh. Ya, karena circle. Dimana carilah circle yang memang menginginkanmu, mencintaimu. Jangan mendapatkan circle-circle yang toksik. Kebanyakan Sagittarius sudah tahu itu circle toksik, tapi masih di situ. Ya, mindset kamu terus dirubah. Tata cara kamu, perilaku, tindakan, kebiasaan itu harus dirubah. Supaya hidupmu penuh dengan keberuntungan. Ini kita bicara keberuntungan, ini kan bukan cuma keberuntungan sekali ya. Kamu mau dapat keberuntungan cuma sekali dalam seumur hidup? Enggak kan? Jadi, untuk menarik keberuntungan terus-menerus, ya kita harus juga tahu bahwa tempat kita itu di mana. Bukan ada di tempat yang malah menolak keberuntungan. Ya. Lihat orang-orang kaya, circle-nya tipis. Nggak banyak. Malah dia lebih banyak menyendiri. Karena untuk menarik keberuntungan itu adalah hati yang tenang, hati yang damai, hati penuh dengan sukacita. Dari situ kamu bisa mendengar suara Tuhan, bukan suara orang toksik. Karena kalau kita bicara dengan banyak circle, ya kita ada di dalam circle yang terlalu ribut, berisi, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Arahan, petunjuk dari semesta. Ya, jadilah orang jujur dan circle jujur. Jujur ini jujur dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal, oke saya jujur dalam pekerjaan, tetapi dalam hal hati, tidak menipu diri sendiri. Ataupun kamu menipu diri sendiri. Ya, saya bilang saya baik, saya ini, padahal hatimu baik apa? Ya. Saya sendiri saya manusia berdosa. Manusia itu memang sudah dilahirkan berdosa. Nggak usah kamu terlalu merasa bahwa saya ini manusia berdosa. Sudah, kalau sekarang kamu memang manusia berdosa, ya lakukan hal yang terbaik supaya kamu bisa mendapatkan surga. Jangan tinggal, wah saya ini manusia berdosa, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tetapi bangkit, oke saya manusia berdosa, ini contoh ya. Saya sudah berdosa, menipu ini, menipu itu, ya sudah, stopkan itu, stop menangis, stop mewek, lupakan itu, bangkit untuk bisa menjadi manusia yang jujur. Sudah, itu aja. Jangan diulang-ulang lagi manusia berdosa, kalau seandainya kamu melakukan kesalahan. Ada yang melakukan kesalahan baru penyesalannya tuh luar biasa bertahun-tahun. Seolah-olah itu kamu harus kubur dulu. Seolah-olah itu kamu bawa ke masa depan. Jadi hidupmu ya begitu-begitu saja, nggak ada perbaikan. Ya, jujur pada diri sendiri bahwa oke, saya bersalah, saya minta maaf, dan saya akan berusaha untuk menjadi orang baik. Intinya kan seperti gitu.
Minta maaf kepada orangnya, minta maaf kepada Tuhan, minta maaf pada dirimu sendiri. Gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, hargai orang-orang yang pernah membantumu. Berjuanglah untuk mereka, balaslah kebaikan mereka. Ya, ataupun mungkin orang yang memang membutuhkan. Tapi di sini saya lihat di sini semesta mau sampaikan ya, ada pack of sword di mana semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu lebih fokus pada orang-orang yang pernah berbuat baik dulu kepada dirimu. Jangan kacang lupa kulit. Terkadang ya Sagittarius saya lihat di sini baik, dia sudah oke lah untuk balas budi. Ya, tapi diingatkan kembali. Ya, kamu itu kalau mau balas ya, terkadang itu kamu pikirnya tuh membalas kejahatan. No, tetapi semesta mau sampaikan fokuslah untuk balas kebaikan orang yang pernah baik padamu. Kamu gak usah terlalu mau pusing membalas orang yang jahat padamu, itu ranahnya semesta. Diizinkan semesta yang membalas atau menasihati mereka dengan cara semesta. Dirimu hanya tugasnya di sini semesta mau sampaikan untuk bisa memancing keberuntungan ya, kamu balaslah kebaikan orang yang pernah baik kepadamu. Itu aja, dan lupakan orang yang pernah jahat padamu. Kamu artinya gini, kamu berikan maaf. Ya. Kamu berikan maaf. Gak usah dekat-dekat lagi. Gak usah berkoar-koar. Untuk bisa lebih up hidup kamu dari orang toksik, yaitu diam. Gak usah berkoar-koar. Izinkan semesta yang akan menegur dia dengan caranya. Dan di waktu dan saat yang tepat. Gak usah kamu tunggu-tunggu kapan ya pembalasan semesta, kapan ya pembalasan Tuhan untuk dia. Gak usah. Karena waktu Tuhan itu ada sendiri. Bukan waktumu. Ya. Jadi kamu fokus pada dirimu. Kamu yang mau beruntung kan? Jadi fokus pada dirimu, gak usah fokus pada yang lain. Fokus pada dirimu. Ini yang kamu harus lakukan supaya kamu menjadi manusia beruntung. Ya. Jadi hargai atau sayangi orang-orang di sekeliling kamu yang mencintaimu, yang sayang padamu. Jadi kamu jangan lihat orang-orang di kiri kanan, lihat wah mereka bahagia, itu casing doang. Mereka juga punya perjuangan. Macam contoh ya, kamu gagal di pernikahan ya, ini contoh karena saya lihat di sini ada beberapa yang gagal dalam pernikahan ataupun putus nyambung nggak ending ya, nggak nikah ataupun ya dicampakkan ataupun dimanfaatkan. Ya biarin aja mereka. Kalau mereka jauh dari dirimu atau pergi, berarti mereka itu orang jahat. Karena orang yang baik dan orang yang mencintaimu tidak mungkin akan pergi meninggalkanmu. Itu aja. Dia akan berusaha untuk bisa memperjuangkan kamu. Ya. Jadi sayangilah orang-orang yang ada di sekelilingmu yang mencintaimu. Bukan orang yang di belakang gunung entah berantah sesuai dengan imajinasimu yang mungkin 10 tahun ke depan baru kamu lihat. Ini contoh, berarti kamu rugi. Ya, tiba-tiba kamu dipanggil Tuhan 5 tahun. Ya, gak bisa lihat orang di belakang gunung, kamu pun tidak bisa berbahagia atau membahagiakan orang di sekeliling kamu. Ya. Jadi untuk bisa menarik keberuntungan, cintai orang-orang di sekelilingmu. Kenapa? Doa-doa mereka itu manjur loh, orang-orang yang kamu bahagiakan. Ya, gak usah bahagiakan orang di belakang gunung yang gak jelas. Yang sekeliling aja, orang tuamu, adikmu, pasanganmu, anakmu. Jangan anak orang yang kamu servis, atau istri orang atau suami orang, baik-baikin mereka. Anakmu kamu jahatin, bentak-bentak, istrimu kamu bentak, suamimu kamu cuekin. Suami orang kamu ramah, senyuman. Istri orang kamu ramah, memberikan senyuman manis. Istrimu cuek, diam. Ya. Jadi bahagiakan orang di dalam dirimu, circlemu dulu, intern rumahmu itu, baru kamu ke orang lain. Ya. Karena apa? Doa mereka membawa keberuntungan untuk dirimu. Kalau mereka sudah dari dalam rumah aja diawali dengan emosi, kamu keluar rumah tuh udah gak beruntung loh. Karena kita bicara dalam rumah dulu. Sekarang kamu rumahnya apa? Saya kos kak. Ya sudah, kamu bahagiakan orang-orang kos-kos di situ ya, nyaman, bisa pagi-pagi udah senyum. Kalau pagi muka cuek, judes ya, kamu ke kantor juga akan energi negatif itu.
Makanya diawali dari mana? Dari intern, dari rumahmu, entah mau kos ke, entah mau rumah apa ke, lingkungan di situ baik-baikin dulu. Makanya saya bilang jangan terlalu fokus pada orang yang di belakang gunung, di jauh di ujung sana, di sekeliling aja. Supaya apa, pagi-pagi kamu bangun tidur udah senyum, terus udah rapi rumah, terus kamu menyapa tetangga dia happy, kamu juga happy, kan itu energinya bagus. Kamu ke kantor happy, nyaman, santai. Tapi kalau di rumah udah marah-marah, piring pecah-pecah, terus bikin sakit kepala, ya anak nangis ribut, berisik, waduh, itu gimana? Itu sampai di kantor itu masalah banyak itu, ya. Masalahnya akan jauh lebih banyak, mumet, stres apa, bahkan mungkin kamu malah dimarahin pimpinan, ya. Jadi awali dengan orang-orang di sekeliling rumah untuk memancing keberuntunganmu. Ini bicara keberuntungan, kamu harus baik supaya mereka juga baik padamu. Bukan malah kamu cuek, bikin istri marah, suami marah, dan akhirnya ya energi negatif yang ada dalam dirimu. Kamu pulang energi negatif, kamu pergi energi negatif, sampai di kantor negatif, sampai pulang ke rumah juga negatif. Tidur pun negatif, karena pikiran alam bawah sadar kamu itu, waduh kenapa hari ini begitu sial. Ini contoh ya. Ataupun besok lagi kamu ingat-ingat, aduh kemarin tuh ya, tuh orang membawa sial itu ya. Ini contoh. Ini ada orang biasa seperti gitu kan. Seolah-olah menyalahkan yang lain. Padahal kamu tidak tahu bahwa dirimu lah yang dalang dari semuanya. Makanya harus ramah. Kalau Kak Ica, saya sudah ramah tapi dia nggak ramah, ya berarti ya sudah, berarti itu karakter dia, karena ada karakter orang yang cuek padahal hatinya baik gitu. Ya, nggak usah terlalu baper. Ya sudah, kamu harus juga bisa mengerti bahwa karakter-karakter orang kayak gitu. Makanya saya bilang hatimu tuh harus bersih, damai, pikiran positif. Walaupun mungkin dia kondisinya lagi bertengkar dengan pasangannya dan dia marah pada kamu atau cuekin kamu, ya biar aja. Kamu harus berpikir positif, oh dia ada masalah, saya nggak boleh ganggu, itu privasi dia. Nah, gitu aja. Walaupun mungkin dia nggak ada masalah ya, tapi harus berpikir yang positif aja. Supaya jangan ada energi negatif dalam dirimu. Kayak saya bilang tadi, jangan baper, jangan cepat tersinggung. Ya, apalagi bicara dengan mertua, dengan di pagi-pagi kamu tinggal dengan mertua, ribut dengan mertua, disinggung-singgung, ya biarin aja. Ya, berarti kamu tahu, oh ternyata saya salah, besok saya harus bangun pagi gitu. Tapi nggak usah dibawa sampai ke hati. Kan biasanya nih kata mertua langsung tersinggung ya. Akhirnya sakit hati mendalam. Nah, itu kan nggak bisa membawa keberuntungan. Malah kamu tiba-tiba, aduh kok saya migrain, kok saya sakit perut, kok saya sakit belakang. Itu karena tekanan. Gitu ya. Oke, berikutnya apa lagi? Untuk bisa memancing keberuntungan. Ya. Wow, di sini ya, bekerja. Harus ada action. Kamu nggak ada action ya percuma. Ya, karena keberuntungan itu ada action, ada tindakan. Contohnya kamu menang lotre saja ada tindakan kan? Ini sudah berapa kali saya bilang ya, harus ada action. Jadi kamu jangan pernah bosan-bosan. Kenapa saya kok, Kak Ica, kenapa readingannya begitu-begitu saja, diulang-ulang? Ini contoh ya. Ya karena kamu tidak melakukan, makanya semesta mau suruh kamu ulang-ulang. Kartunya seperti gitu ya, saya kan cuma membacakan. Kalau semesta ulang-ulang berarti mindsetmu harus, oh ternyata semesta mau saya itu, ibaratkan ibu guru atau ibumu, orang tuamu ya, ulang terus itu karena kamu dia mau mendidik kamu menjadi orang baik, diulang-ulang terus sampai mungkin sudah bicara mulut sudah berbusa. Nah, ini mulutku udah berbusa nih, tapi saya sayang kamu. Kalau saya nggak peduli sama kamu, saya malah malas. Views di Facebook juga dapat berapa sih? Tapi saya punya apa ya, kalau dibilang saya punya apa dibilangnya, macam punya hutang sama semesta, harus saya selesaikan readingan untuk kalian. Ya, jadi saya punya hutang tuh, kalau selesai saya lega. Karena saya terpanggil secara jiwa untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalian. Saya nggak kenal kamu. Ya, kalau saya ulang-ulang, ya itu karena semesta mau sampaikan kepada kamu. Kamu kan masuk channel ini, saya nggak memanggil, intuisimu yang memanggil. Berarti semesta mau kamu tuh lakukan, jangan kamu cuman dengar doang. Gitu ya. Di sini harus kerja keras. Ada action lah ya, entah kerja keras, entah kerja cerdas, ya terserah, yang penting kerja ada action. Karena keberuntungan itu harus ada action. Contohnya, kamu dapat uang di jalan, ya pasti kamu jalan. Tiba-tiba dapat duit, iya ada duit jatuh, ada action kan? Dibandingkan kamu mager-mager di rumah tidur aja.
Atau kamu menang lotre, ya otomatis kamu pergi ke tempat lotre, beli kuponnya, beli apa, tulis, pikir apa yang kamu mau ini. Ada action sekecil apapun itu. Bukan duduk diam tunggu di rumah tunggu mujizat. Ya, mujizat dengan dirimu yang mager-mageran gak akan datang. Mujizat itu akan datang kepada orang yang happy. Karena dia mau menerima kelimpahan, mau menerima keberuntungan. Kalau mager itu kan energi malas. Energi apa ya? Kalau dibilang energi kayak macam sudah nggak ya pokoknya hidup juga tidak, mati juga tak mau, jadi gimana ya? Di tengah-tengah. Tapi energinya dibawa karena apa? Malas, tidak ada motivasi. Jadi semesta mau sampaikan kamu kerja, ada action. Intinya action lah. Entah mau kerja keras, entah mau kerja cerdas, ya terserah. Yang penting action. Actionnya apa ya terserah. Karena untuk menarik keberuntungan itu kita harus ada sesuatu yang kita lakukan, bukan hanya duduk diam di tempat. Ya. Contohnya kamu bantu orang, tiba-tiba kamu dapat uang ucapan terima kasih. Ini ya terima kasih ya. Itu disyukuri supaya apa? Menarik keberuntungan lainnya. Jangan 5.000, ngapain? Ya jangan, dibandingkan kamu nggak dapat apa-apa. Terkadang kita begitu, berpikirnya cuma 5.000, malas Padahal harus kamu bersyukur loh. Kamu dapat 5.000, orang lain aja belum tentu dapat 5.000. Ini contoh, walaupun kecil tapi setidaknya ada. Dibandingkan tidak ada sama sekali. Gitu ya. Oke, berikutnya. Yang terakhir semesta mau sampaikan kepadamu. Ya, berani, jangan cemen. Ya, di sini ada Seven of Swords. Berani bertindak, berani menentukan tujuan, berani bertindak. Ya tadi action ya. Berani mengambil keputusan, berani bertindak, berani action gitu kan. Habis itu berani bertanggung jawab. Berani semua. Karena orang sukses itu bukan orang yang lemo-lemot ya, yang apa ya? Yang loyo-loyo ataupun orang pelin-pelan, enggak ada. Coba lihat gaya orang sukses, pimpinan, gak ada yang iya nggak sih. Coba lihat orang pemimpin, gak ada iya nggak sih. Harus, pasti. Itu. Coba lihat bos-bos atau pimpinan kamu, leader kamu, tidak ada yang apa bisa, apa iya, apa ataukah bagaimana ya. Gak ada tanda tanya, semua tanda seru. Nah itu berani bertindak, berani berucap, berani bertanggung jawab. Jangan hanya berani bertindak, berani berucap, habis itu pergi. Tanggung jawabnya nggak ada. Harus berani bertanggung jawab. Dimana berani kalah, berani menang, berani susah, pokoknya berani semuanya. Tidak takut lah bahasa gitu. Berani hidup susah. Dan mau belajar kan, karena dari susahmu itu suatu saat nanti kamu akan up, dimana pada saat kamu susah itu kamu belajar untuk mencari solusinya. Terkadang kamu itu malah susah bukan mencari solusi, menangisi keadaanmu. Makanya tadi saya bilang harus bisa tahu bahwa bisa menerima keadaanmu dulu. Kalau kamu susah, bagaimana kamu bisa menarik keberuntungan kalau kamu tidak keluar dari dirimu? Kamu harus bisa menerima keadaanmu dulu. Kalau saya lagi susah, makanya berani susah dulu. Karena kita hidup ini kan berputar, roda itu berputar. Kita nggak mungkin di atas terus. Tetapi kita juga tidak bisa dibawa terus. Sekarang kamu mau action, pasti ada perubahan walaupun sedikit. Kalau kamu mau action, kalau kamu nggak mau action ya hidup akan terpuruk. HP aja canggih sekarang kok, HP pintar, masa manusianya bodoh? Ya, jadi harus wawasannya terbuka. Jadi seperti gitu ya, yang saya mau readingkan, dimana untuk menarik keberuntungan, kamu harus bisa menerima dirimu, harus bisa lebih bahagia, harus bisa lebih jujur, ya. Terus bekerja, ada action, bisa mengambil keputusan, ya berani. Jangan suka bohong, ya ada kejujuran tadi kan. Jadi berani semuanya. Paling utama itu adalah kunci adalah kebahagiaan. Karena bahagia adalah sumber segala obat. Dari obat sakit hati, obat sakit, pokoknya sakit-sakit apapun. Karena keberuntungan ini juga salah satu faktor yang menghambat adalah sakit. Sakit apa? Entah sakit medis atau sakit yang lainnya. Jadi bahagia dulu. Kuncinya bahagia dulu. Kamu sudah bahagia, ya kamu memberikan ruang untuk keberuntungan itu masuk dalam hidupmu. Kalau kamu tidak bahagia, ya berarti kamu menutup pintu untuk keberuntungan masuk. Berarti kamu mengkat. Berarti apa? Semesta tahu bahwa ternyata Sagittarius nggak mau. Saya berikan ke orang lain aja yang mau.
Nah, itu ya. Jadi pola pikirmu harus dirubah, tindakanmu harus dirubah, dan eh, apa? eh, hatimu juga harus bersih. Mau menerima keberuntungan itu, mau menerima berkat semesta untukmu. Semua itu apa? Ditentukan dari dirimu, Sagittarius. Bukan orang lain, tetapi dirimu. Jadi, rubahlah yang negatif-negatif supaya keberuntungan itu bisa jadi milikmu di hari esok ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.